Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Maulidi dengan 3 digit NIK terakhir 048 dari kelas Teknik Informatika 3B Angkatan 23. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai jaringan yang menggunakan tools DNS3 dengan VirtualBox. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi mengenai jaringan internal yang saling terhubung dan menggunakan konsep routing statik. Baik, sebelum saya mulai, di sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu software DNS3 dan juga VirtualBox. Di sebelah sini kita harus juga menyiapkan sebuah PC yang di sistem operasikan. Di sini kita memakai Windows XP dengan ketentuan seperti berikut. Selanjutnya, di sini kita memakai router OS yang dimiliki oleh Microtik. Jadi ini sistem operasinya Microtik. Setelah selesai, kita kembali ke game S-nya. Setelah itu, kita tambahkan, kita buat project baru terlebih dahulu di sebelah sini. Nah, di sini kita menamakan project barunya itu sebagai project pertama. Nah, di sini kita oke saja. Di sini keselamatan dari hijau itu sudah berhasil. Nah, setelah itu, di sini jika teman-teman belum ada template untuk isi dan juga routernya, itu bisa ditambahkan saja. Bisa ditambahkan di preferences, VirtualBox, dan Big New. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, kita edit terlebih dahulu untuk namanya tetap, dan untuk default name formatnya tetap, dan simbolnya kita menggunakan simbol PC tetap, dan lainnya juga tetap. Nah, untuk networknya sendiri, itu kita menggunakan yang 2 adapter. Untuk first port name-nya, kita menggunakan namanya LAN. Untuk name formatnya itu kita pakai ETH dengan nilai mulai dari 0. Ini bisa diubah ke 1, terserah. Tapi kita mulai dari 0 kalau di DNSD ya. Segment size-nya kita mulai dari 0. Nah, untuk tipenya kita menggunakan PCNet Fast 3 yang mendukung di Windows XP. Setelah itu kita centang di bagian ini atau GNS itu use konfigurasi VirtualBox adapter. Setelah itu kita klik OK. Nah, pada bagian router kita juga setting terlebih dahulu. Pada bagian template name kita samakan saja. Ini defaultnya router OS kita singkat jadi R saja, router R. Untuk default name formatnya sama saja, dan untuk simbolnya itu kita pakai yang di klasik dengan simbol router ya. Di bagian sini kita cari saja simbol router. Nah, ini router firewall. Nah, setelah itu kita pada bagian network kita adapternya menggunakan 5 adapter. Nah, ini defaultnya internet, kita menggunakan ETH saja untuk mempersingkat. Dan tipenya di sini kita menggunakan PCNet Fast 3 yang mendukung juga di Windows XP dan router OS Microtik yang versi lama. Kita allow DNS3 to use any configurable beberapa adapter dan kita klik OK. Nah, untuk bisa mengeklon device-nya ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah selesai, kita buat sebuah rancangan seperti praktikum pada web server kemarin ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu isi 1, isi 2, isi 3. Setelah itu kita masukkan router 1, router 2, dan router 3-nya, router 2. Dan router 3-nya di sebelah sini. Setelah itu kita ke bagian di sini kita servernya menggunakan DC juga ya. Tinggal kita ubah logo saja. Setelah ubah logonya itu kita ke kanan, change simbol menggunakan yang klasik miliknya server. Kita cari saja server. Oke, setelah kita ubah namanya menjadi server web server. Web server. Nah, setelah itu di sini kita sambungkan saja menggunakan kabel pada navigasi sebelah kiri ini. Dari router 1, di sini kita menggunakan ETH yang 0, ke router 2, ETH 0 juga, setelah router 1, ETH 1, ke router ETH 0, lalu router 2, ETH 1, ke router 3, ETH 1. Itu harus berurutan ya, yang satu diseleksikan terlebih dahulu, baru yang 2. Setelah itu kita sambungkan router 1 ke PC yang pertama menggunakan LAN, dan ETH 3 ini ke PC 2 menggunakan LAN juga. Di sini kita pakai ETH 2, PC 3 menggunakan LAN, di sini dari ETH 2 ke web server menggunakan LAN. Nah, setelah selesai, di sini kita langsung running untuk menjalankan PC 1, PC 2, PC 3 dan web server serta para router ini. Kita run saja di sebelah sini. Untuk melihat ETH-nya, sambungannya itu kita dapat
navigasi interface label ya. Setelah itu kita start all device. Untuk codingnya ini mungkin sekitar 3 menit lebih. Di sebelah sini terdapat PC yang telah dihidupkan ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi sabar saja, nanti setelah hijau hidup sedikit, semuanya akan clear. Bisa kita lihat di sebelah sini untuk PC 1, PC 2, PC 3, dan kotak satunya. Kotak 2 sudah ada. Sini untuk kotak 3-nya sudah nyala juga, dan tinggal web server. Kenapa kita menggunakan PC sebagai web server? Karena di sini sebagai percobaan. Nah, untuk di sini kita expand saja. Nah, setelah semua selesai, di sini kita harus menyeting terlebih dahulu pada router 1, karena di sini agak susah menyeting menggunakan CLI mikrotik. Kita setting menggunakan Winbox gitu. Nah, di sebelah sini kita klik titik 3 saja. Dan di sebelah sini kita pilih yang paling atas yang tersambung ke router 1 sebelah sini. Kita klik connect. Tunggu hingga selesai. Nah, di sebelah sini kita setting IP address-nya. Masuk ke menu IP di sini, kita setting IP address-nya menggunakan pada bagian sini kita sambungannya itu untuk ETH1. Di sini ETH1 maksudnya itu ETH0 ya. Di sini sambungan fast Ethernet-nya itu menggunakan 12.1 plus /24 yang artinya menggunakan subnext max yang 0 sampai 255 ya. Sehingga kita apply saja, sehingga network otomatis akan tergenerate yang awal yaitu 0. Setelah itu kita menambahkan yang kedua pada bagian sini ya, itu kita menggunakan 13 apply, dan kita pakai yang /24. Jadi otomatis ini berubah ke networknya itu 0. Setelah itu kita untuk PC 1 ini yang tersambung ke PTK2, kalau di sini tapi BW1, di sini harusnya PTK2. Untuk di sini PTK3 sampai PTK3 itu maksudnya di sini di ETA2 ya, kalau kita mulai dari 0. Di sini kita pakai untuk gateway intinya 128.1.62 ya untuk gateway-nya, karena di sini mentoknya itu kalau /26 itu sampai 64 ya. Di sini kita apply saja. Jadi untuk gateway itu terserah teman-teman. Untuk yang kedua kita kalau di sini kita pakai /26 juga, kita pakai gateway yang 128 saja. Ini mentoknya ke 128. Jadi kita ubah ke enter 4, apply, terus kita oke. Nah, di sini sudah sambung semua untuk IP address-nya. Setelah itu kita ke PC 1 ya, kita meremote ke router 1, bisa juga menggunakan PC 2, setelah teman-teman saja. Di sini kita akan ke PC 3 untuk meremote router 2. PC 3 di sebelah sini. Nah, kita juga buka Winbox-nya untuk meremote routernya. Di sini kita juga masuk ke navigasi IP, di tab IP, kemudian kita pilih address, dan kita di sini tambahkan pada router 2 ini. Kita di sini yang terhubung ke ETH0 kan di sini router 1, di sini untuk networknya itu 12.12.12.0, berarti di sini untuk prosesnya 1, di sini 2. Di 12.12.12.2 proses 24. Setelah itu di ETH2 di sini, berarti di sini ETH1 karena mulainya dari 0. Di sini untuk jaringannya itu 23 di sini ya, 23.0, berarti ini yang pertama, ini yang kedua. Kita menggunakan yang kedua saja biar sama-sama dulu. Jadi yang pertama ini kita taruh yang di sebelah sini. Untuk yang pertama yang 23 ini. Jadi sini sama-sama 2. Nah, setelah itu kita untuk tersambung ke ini ya, agar di sini bisa ada PC 3 ini bisa melewati router yang kedua, kita harus kasih gateway di sini. Kita gateway-nya menggunakan yang 254, atau di sini 255 itu dipakai bisa 25 ya. Jadi untuk 25 itu 128 sampai berapa? 128 sampai 255. Ya, kita menggunakan yang /6. Jadi kan /6. Nah, kita cukup menambahkan 3 saja, jadi isikan terhubung ke 3 kabel DTK ini. Setelah selesai, kita lanjut meremote menggunakan web server pada router yang ketiga di sini. Nah, kita juga buka Winbox-nya.
Di sini kita pilih yang paling atas, kemudian kita sambung ke router 3. Kita download paginya atau SBinbox dulu ya. Setelah itu kita praktekkan di sini ke menu IP ke DHCP file. Di sini kita tadi sorry ya, untuk di PC3 tadi di sini eta 1. Kita harus di sini karena sini eta 2, maka di sini eta 3 ya. Karena mulai dari di sini dari 0, di sini dari 1. Nah, 1 2 3 sudah benar. Kita ke web server tadi eta sorry, bukan di DHCP file, di address. Di address itu di sini kita menggunakan untuk channel di sini kita akan terhubung ke sebelah sini. Jadi di sini kita menggunakan yang pakai host 3 aja ya teman-teman. Ini 1, ini 2 semua, ini 3 ya enak. Jadi di sini kita terhubung ke router 1. Di sini jaringannya itu 13 ya teman-teman. Di sini 13 titik 0, di sini 12 titik 0, di sini 23 titik 0. Untuk hostnya itu terserah, boleh pakai 3, boleh pakai 4, boleh pakai 5 dan seterusnya sampai 254 teman-teman. 23 titik 3 kita apply sebentar kebanyakan 23 titik 3 terus 24 kita apply. Setelah itu kita akan tunggu di sini itu 13 titik 3 terus 24 pakai 3 saja. Sini 23, di sini 3. Ini bilang saya sampai biar lebih mudah diingat. Di sini kita pakai 3, di sini kita pakai 3 dulu. Nah, di sini titik 4 terus di sini kita apply titik 3 maksudnya. Ini sorry, untuk di sini ini ether 1 ya teman. Ini ether 2, di sini kita ubah ether 2. Terus yang terakhir kita tersambung di ether 3 di sini ke LAN. Di LAN di sini kita pakai 43 titik 1. Nah, terhubung ke net di sini teman-teman. Untuk gateway kita pakai karena yang itu gateway yang sini ya teman-teman, bukan yang sini karena ini routernya. Setelah itu kita apply menggunakan /24 apply di bukit. Nah, di sini sudah selesai semua teman-teman. Nah, di sini apakah sudah bisa terhubung atau tidak, kita coba cek terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk routernya kita sudah setting. Nah, untuk ke PC1 apakah bisa mapping ke PC2? Kita cek terlebih dahulu. Pakai command prompt teman-teman, tinggal ping 192.168.1. Nanti di PC2 kita acarakan itu menggunakan namanya. Nah, destination host uncurable teman-teman. Artinya destination host itu belum reachable, jadi tidak ada. Jadi kita harus setting terlebih dahulu teman-teman untuk IP ininya ke address di PC1 ya teman-teman. Kita harus meroutingkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita karena belum menyeting di sini PC1-nya. Cara menyetingnya itu kita masuk di control panel PC1 ke network connection. Di sini local area connection. Pada bagian sini kita klik properties. Pada pilihan internet protokol TCP dan IP kita klik properties lagi. Kita use the following IP address. Nah, di sini untuk PC1 kita menggunakan 192.168.1.1 teman-teman. Nah, di sini kita pakai karena saya IDR 255 titik 192 itu saya IDR yang 25 teman-teman. 26 berarti 192. Nah, di sini untuk gateway-nya kita pakai gateway yang ini. Tadi gateway-nya itu 192.168.1.62 ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah selesai untuk di PC1. Local area connection is now connected. Nah, ini sudah terkonek. Setelah itu kita kembali dan menuju PC2. Nah, di PC2 ini kita juga lakukan hal yang sama untuk menyeting IP address-nya teman-teman. Nah, di sini kita pakai 192.168.1.65 teman-teman. 65. Karena di sini kenapa ada pakai 2? Karena di sini kita bagi di sini menggunakan subnext mask yang /26, artinya nanti dibagi 4, 2, 3, 4 di sini. Karena di sini di arti 2 ya teman-teman. Di bagian yang kedua, di bagi subnext mask itu kita samakan 192. Default gateway-nya kita pakai default gateway yang miliknya si PC2 ini. Enggak sambung dari ini. Tadi 192.168.1.126. Karena untuk di sini 128. Nah, 128 dari seterusnya itu dipakai di bagian nanti PC3. Saya udah oke, kita cek kembali apakah ada yang salah. Ini tidak benar. Sebentar, tunggu ada bacaan connected. Oh, sorry. Oh, di sini untuk ininya kita ini ya di local area connection yang bagian ini, bukan di local area connection yang kedua. Nah, di sini kita cek lagi. Terus titik 65. Bagi teman-teman yang nggak tahu di sini kenapa kita pakai 65, seperti yang saya sudah jelaskan tadi untuk di subnext mask 26 itu di sini rencananya di PC1 itu kita menggunakan 1 sampai 64 untuk usernya, karena itu saya IDR yang 26 itu kita membagi menjadi 4 RT. Nah, di sini untuk yang 1 sampai 64 itu berada di connection di PC1 ini teman-teman. Untuk yang 65 sampai 128 berada
connection ini teman-teman PC 2. Untuk yang 128 sampai seterusnya, karena di sini nanti kita menggunakan yang 125 itu untuk di sini itu digabung teman-teman. Jadi 128 sampai 255 itu miliknya si PC3 semua, jaringannya di PC3. Jadi itu di folder P-nya itu kita menggunakan 192.168.1 titik 126 di sini. Sudah oke. Oke saja. Oke, ini apa? Sebentar di sini karena segmennya di sini teman-teman. Nah, di bagian ini. Nah, sorry di sini kita harus setting terlebih dahulu lagi karena kebentuk ke local area connection yang kedua tadi teman-teman. Nah, setelah kita berhasil maka local area connection now is connected. Nah, bagian PC di sini PC3, PC2 ada di teman-teman. Kita setting bagi PC3, setting semuanya teman-teman. Sini kita buatkan control panel juga, bagian network connection, local area connection bagian ini, kita properties. Nah, untuk di PC3 ini itu kita di sini menggunakan yang CIGR 25 teman-teman, artinya di sini sudah digabung yang sesuai tadi bagi 4, di sini dibagi yang di sini 1, 2, terus di sini 3, 4. Nah, di sini kita karena ada 1 kita gabung jadi 1 jadi ada 3. 18 titik 1 titik 24 sorry 1 2 berapa 128 titik kita pakai yang 253 aja teman-teman biar agak cepat 23 aja ini terserah bebas isinya antara 128 sampai 129 teman 128 itu dipakai network 129 sampai 253 254 nya itu dipakai arcade untuk broadcasting jadi yang dipakai IP pertama sampai IP terakhir subnext nya itu kita pakai yang 128 CIDR yang 25 di sini semua 168 titik 1 titik kita pakai yang 254 untuk gateway-nya untuk testingnya untuk gateway-nya teman-teman. Nah, di sini kita close. Nah, connection is connected. Setelah semua koneksi di sini, kurang ini teman. Observer. Oke, kita kontrol panel juga, network connection pada bagian sini. Properties, terus bagian network protocol. Kita use the following IP address, untuk secara manual ya teman. Menggunakan titik 1 titik di sini kita menggunakan 433 teman untuk service ini. Sorry. 4343 titik 1 yang terhubung ke network yang 0 teman. Service-nya kita 255 Nah, untuk gateway-nya kita pakai yang sebelah sini tadi 43 43 43 3. Kita klik OK, setelah itu kita close. Nah, local area connection is connected. Setelah semua koneksi itu apakah kita bisa menghubungkan PC1 ke PC2 ya teman-teman. Di PC1 kita coba confirm, kita ping IP-nya PC1 192.168.1.65. Oh, ini reconnection time. Berarti di sini ada yang salah itu. Oh, 62. 192. Oh, 2 sudah ada. Untuk PC 2 65126 di sini. Seharusnya sudah bisa diping. Nah, kita refresh saja di sini. Untuk sisi 1 juga kita refresh. Nah, di sini network connection-nya itu connected itu. Itu satu. Setelah itu kita coba ping ulang. Nah, di sini karena request timeout, kita coba cek kembali di bagian Winbox-nya. Karena di sini kemungkinan ada yang salah. Oh, di sini teman 128 ini harusnya 168 gitu. Nah, apply, oke, nah di sini 168 harusnya. Setelah itu kita kembali, kita refresh, kita coba ping. Di sini reply ya teman. Jadi PC1 bisa ngirimkan ke PC2. Kita coba sebaliknya. Maka PC2 bisa mengaping ke PC1. Di sini ini PC 2 ya. Untuk PC 1-nya itu berhasil terhubung. Untuk PC 2-nya so, kita coba di sini cek terlebih dahulu untuk connection-nya. 168 1.65 126 di sini sudah benar. Untuk di Winbox-nya kita coba cek. Nah, di sini kita hubungkan juga.
IP address untuk ininya di enter 4. Nah, di sini ya teman, ini 126, di sini networknya harusnya itu 64 ya teman, 64. Nah, kita play. Nah, oke, nanti sini harus 64, jangan sampai salah. Setelah itu kita refresh, kita coba lagi. Oke, 192.168.1.1. Nah, sini request import berarti di sini bisa diberi lagi. Kita gateway-nya 192.168.1.126 sudah benar. Terus di ether 4 juga sudah benar. Di sini 62. Oh, sorry. Di sini kita pakai yang /26. Nah, di sini karena di sini setting IP address-nya itu secara statik ya, namun tidak menggunakan DHCP, jadi kita harus fokus. 192.168.1.1. Nah, di sini sudah mereply, jadi artinya sudah bisa ya teman-teman. Nah, bagaimana kita cara mengkomunikasikan antara PC1 dan PC3 ini? Caranya itu kita juga pilih. Nah, di sini untuk IP address-nya itu 192.168.1.1.253. Nah, destination is uncreable. Nah, jadinya di sini si PC3 itu tidak tahu di sini mau lewat mana ya teman-teman. Jadi di sini kita harus melakukan routingan. Jadi unreachable, jadi tidak bisa menjangkau ya teman, menjangkau ke PC3 ini. Jadinya kita harus melakukan routingan statik R1 ke R2 di sebelah sini. Melewati R2 akan menghubungkan ke PC3. Nah, di sini untuk meroutingan kita dari R1 terlebih dahulu teman-teman. Kita menggunakan PC yang pertama saja untuk jadinya kita ke bagian IP, bagian routers. Nah, di sini ini kita tambahkan yang pertama itu di sini ada untuk bagaimana kita destination address-nya menggunakan konsep routing statik. Kita mau ke 168.1.253 slash 25 tadi itu, 125. Nah, gateway-nya kita lewat mana ini? Ini kita mau lewat mana ini? Kita mau lewat ke berarti lewat 12.2 slash 24. Nah, kita gak usah slash untuk gateway sih. Oh, untuk ininya, oh, jadi di sini kita gak usah pakai ini teman. Jadi kita gak usah pakai slash. Kalau di sini bisa dipakai, juga bisa. Ini kita begini saja teman. Nah, itu otomatis di sini nanti ada AS. Nah, reachable itu ada 1. Setelah itu kita tambahkan satu lagi agar di sini terhubung ke web server ya teman. Server itu 4343.1. 4343. Kita mau terhubung ke ini, bukan ke device-nya gitu, menghubungkan ke network ID. Sorry. Di sini kita lewat, berarti di sini lewat ini itu 13 titik, di sini 3 berarti. Nah, di sini sorry untuk AS-nya itu nah, di sini kita cari itu terhubung ke network ID-nya pada bagian sini. Ini itu 128 menggunakan 12.12.12.2 di sini untuk si IP router 2. Jadi di sini PC1 juga langsung bisa berkomunikasi dengan PC3 ya teman. Kita coba PC1 ke PC3. Oh, ini sudah PC1. Kita coba menggunakan command prompt setting 192.168.1.253. Nah, langsung di shellnet nah, sudah bisa ya teman-teman. Sudah terhubung. SEM 4, PC 4, 0% loss. Jadi sudah bisa terhubung. Nah, bagaimana sebaliknya untuk PC3 PC1 apakah sudah bisa terhubung atau tidak? Kita coba periksa dulu. Sama menggunakan command prompt kita ke 192 typing dulu 168.1.1 juga bisa terhubung ya teman-teman. Nah, di sini ya untuk PC3 itu karena di sini ada routingannya ya teman-teman. Nah, di sini untuk ke PC1 karena udah bisa, seharusnya itu kita routing terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kita routing terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian routers. Nah, di sini, nah karena di sini ada di AC-nya, jadi bisa. Nah, kalau teman-teman tidak bisa, kita harus routing secara statik di bagian ini untuk bisa terhubung ke PC1. Seandainya tidak bisa, teman-teman. Di sini kita pakai karena di sini 12.12.0, kita di sini pakai 12.12.1. Mau terhubung ke network ID yang PC1 berarti 192.168.1.0. Nah, di sini pakai slash yang 25 teman-teman. Karena di sini pakai 25, kita langsung hubung ke ini sama ini. Mau pakai 26 boleh, mau pakai 25 juga boleh. Kalau pakai 25 nanti kita sekaligus meroutingkan kedua jaringan ini teman-teman. Jadi langsung mencakup keduanya. Kita pakai yang ini aja, biar tidak dua kali. Untuk gateway-nya
di sini kita pakai yang 12 ini hubung ke R1 ini kita harus menggunakan yang ini 12 untuk klik enter. Setelah itu kita menghubungkan ke web server, kita menggunakan 434343.0. untuk gateway-nya kita menggunakan 434343.23. Nah, hubung ke sini ya dulu. Oke, setelah itu selesai, ini kita pakaiin /24. Nah, setelah itu untuk yang di sini kita ke web server untuk men-settingnya juga menggunakan Winbox untuk bisa terhubung ke sini sama sini ya teman. Nah, pada bagian IP, pada bagian router di sini kita tambahkan untuk terhubung ke router 1 jaringannya yaitu 0 pakai akses 2 sekaligus mengajarkan kedua ini, meetingkan keduanya ini. Di sini kita pakai 12 IP 1. 13 karena di sini untuk PTK2 ini latihan 1 penyebutannya PTK2 ya, karena mulai dari 0 itu terhubung ke 13 di sini jaringan 13 0. Nah, untuk selanjutnya itu di sini 13 kita mau ke ini ya, ke isi 3 nanti 192.168.1.28/25. Installation atas no gateway, gateway ke gateway-nya 13 kita pakai yang di sini 23. Nah, di sini sudah berhasil di setting. Tadi kenapa saya nggak bisa di sini? Nah, di sini kita pakai yang 124. Nah, di sini saya bisa di sini kita pakai 128 Nah, sini sudah bisa routing static dari sambungannya. Seharusnya di sini sudah bisa berkomunikasi teman. Bisa satu web server bisa, bisa 2 web server bisa, bisa 3 web server bisa. Begitu juga sebaliknya web server bisa 1 bisa, web server bisa 2 bisa, web server bisa 3 bisa, bisa 1 bisa 2 bisa, bisa 2 bisa 1 bisa, bisa 1 bisa 3 bisa, bisa 3 bisa 1 bisa, bisa 2 bisa 3 bisa, bisa 3 bisa 2 bisa. Jadi kita coba di sini PC 1 ke PC 3 kembali teman-teman. Menggunakan settingan routing static tadi apakah jalan? Nah, kita ping 192 ke 128.1.128. Nah, di sini tadi kan unreachable ya teman. Nah, di sini tidak dapat dijangkau ya teman. Yang tadi tadi itu tidak dapat dijangkau yang mana? Nah, sini ya teman. Destination not unreachable. Jadi maaf itu tidak dapat dijangkau artinya. Jadi yang reply tapi tidak dapat dijangkau teman. Nah, kita harus sudah statik tadi. Nah, untuk di PC 1 ke PC 3 bisa teman. Coba kita PC 3 ke PC 1. Tadi kan unreachable. Kita ping begitu dulu. Nah, di sini sudah bisa teman. Untuk cara melihatnya itu kita bisa menggunakan tracer 192.168.1.1. Nah, di sini melewati gateway di router 2, terus ke 12.1, terus baru ke jaringan 19.1.1 ke PC 1 teman. Nah, di sini sudah bisa untuk coba kita hubungkan PC 1 ke web server teman. Apakah juga bisa PC 1 ke web server? 43 titik di sini 43 titik 1 ini. Nah, destination unreachable. Nah, berarti di sini ada yang salah ya, untuk settingan tadi kita lihat terlebih dahulu 43.0. Terus di sini kita pakai gateway-nya 13.11.11.3. Harusnya di sini sudah benar ya teman. Untuk di address-nya di sini juga sudah tidak ada masalah 13.11.1. Untuk di server juga tidak ada masalah teman. Coba kita cek pada bagian koneksinya 43.43.1 ya benar. Untuk gateway-nya 43.43.3. Jadi tadi sudah benar. Di sebelah sini untuk address-nya itu 43.43.3. Untuk gateway-nya sudah benar. Untuk routingannya itu di sini tidak ada masalah. Mungkin di PC yang pertama ini itu di bagian di sini kita tidak ada 43.43.1 itu. Ini address listnya 13.11.1 di sini. Di sini. Untuk sudah benar di situ. Untuk routersnya terusnya di sini 43.43.430 lewat 13 lewat 13.
reachable untuk etap 2. 13.13.3 di sini teman. Di sini kita coba sih kan, coba ketika kita sedikit. Nah, tanggal 13 di sini itu 13 ini. Siapa itu etap 2? Terus siapa itu etap 2? Coba refresh. Setelah itu kita coba ke CA3, tetapi untuk yang 5 tadi itu sudah bisa. Untuk 43 destination host unreachable. Destination host unreachable. Nggak terisi. Oh, kemudian di sini teman. Ini nggak bisa terhubung teman. Berarti yang bermasalah di router 3 ini. Kita coba website ini. Di router 3 itu di sini ada 13. Oh, di sini AS-nya 198. Coba simulasi. Oh iya teman, sorry, di sini harusnya sudah bisa di sini, karena di sini sudah ada ini 13 itu sudah reachable dengan kemudian sini atas sini 13. Oh, di sini teman masalahnya ini. Untuk di sini itu ether 3 ya. Sorry. Nah, ether 3 jadi nggak bisa nyambung ke. Nah, ini tes komplek ya, jadi kita bisa ping ke. Jadi masalahnya tadi kita ethernya itu salah teman. Jadi itu terhubung kita harusnya ketiga. Nah, di sini sudah tersambung semua ya teman-teman. Berikutnya kita mencoba mengakses web server ya. Nah, di sini web server yang kita gunakan adalah web server April. Jadi kita menggunakan web server miliknya Apache, yang dimana di sini nanti PC1 akan bisa mengakses web server tujuannya teman. Nah, untuk di sini sebelumnya kita dulu terlebih dahulu SAM yang versi 1.8.2 yang versi 9 install. Setelah kita install, jangan lupa nanti checklist bagian Apache-nya teman. Setelah itu kita ke bagian program, ke SAM, ke kontrol panelnya SAM. Setelah itu kalau ini servisnya kita start ya, aktifkan ya teman. Nah, setelah berhasil kita aktifkan di bagian Apache-nya, kita coba tes ke browser. Pada bagian sini, kita akses ke localhost-nya SAM ya dulu. Localhost-nya SAM, apakah sudah bisa? Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, untuk itu, setelah itu kita akses ke localhost miliknya index.html. Nah, sebelum kita akses, kita lihat terlebih dahulu index.html pada file manager, apakah sudah ada atau belum. Saya bisa di sini. Karena ini not responding, saya enter terlebih dulu. Ini juga. Nah, setelah itu kita ke bagian file Windows Explorer atau file manager. Kita ke bagian komputer, list C, di sini ada SAM teman. Karena install di sini kita buka di Docs. Nah, di sini kita scroll saja itu. Listnya kita ke tidak. Oh, bisa. Nah, di sini ada indeks tempat dokumen. Kita edit teman-teman. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke Notepad. Kita di sini ubah pada judul yang pertama itu welcome to website komputer terserah, dan untuk ini baik akun community. Setelah itu saya menambahkan dosen saya itu sini bagus. Dosen mampu. Nah, setelah itu kita save, kita kembali. Jadi pastikan di sini ada file index tempat. Kalau tidak ada, tambahkan baru di sini ada menu ke teks dokumen. Nah, setelah selesai kita ke bagian SAM control panel. Di sini kita start. Nah, di sini kebetulan sudah start tadi teman. Kita ke
Ini Mozilla Firefox. Nah, di sini kita ketikkan lokal. Oh, itu bukan lokal deh. Nah, kita klik localhost tadi, localhost SAM. Kita akan diarahkan ke SAM. Kita ke localhost index.html. Nah, di sini sudah bisa teman. Welcome to web.com. Di sini sudah bisa untuk punya. Di sini bagaimana kita mengaksesnya menggunakan sebuah device lain di suatu jaringan internal. Nah, karena di sini kita menggunakan SAM, di sini kita konfigurasi terlebih dahulu ada. Nah, di sini ada server Apache-nya. Kita stop terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian Windows Explorer. Pada bagian My Computer, local disk C, dan pada bagian SAM, directory SAM di sini dapat Apache, dan di sini terdapat configuration conf dan extra, dan di sini terdapat httpd exam. Kita klik edit. Nah, pastikan di sini untuk php-admin-nya itu directory updated, dan pada cukup di php-admin saja ya, untuk di updated-nya. Nah, di sebelah sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita save terlebih dahulu. Setelah di save, kita hidupkan kembali pada bagian exam controller, dan kita hidupkan server Apache. MySQL tidak usah. Di sini kita berjalan di port 80, dan untuk mengkoneksikannya di sini kita coba pada PC yang kedua dengan menggunakan Mozilla Firefox. Nah, pada bagian Mozilla Firefox di sini kita ketikkan 43.43.43.1 index.html. Nah, di sini karena kita menggunakan server 43.43.41 ya, untuk IP address servernya, serta di sini kita tambahkan index.html untuk mengakses index.html pada penyimpanan web server tadi. Nah, di sini sudah ditampilkan selamat datang di Dr. Kompai Abdulrahman dengan Agus Kianto sebagai dosen pengampunya. Kita coba akses juga melalui CPC3 ya. Di sini dengan langkah yang sama kita buka Firefox. Nah, pada bagian sini kita ketikkan IP address server /index.html. Nah, di sini sudah berhasil juga mengakses HTML pada web server. Untuk praktikum mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.